kalau seorang wanita mencintai laki-laki yang sudah beristri? Bagaimana Anda mencintai sebelum menikah? Anda masuk wilayah bahaya ini. Mencintai seorang laki-laki yang sudah beristri. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana Buya kalau dinikahi oleh seseorang yang sudah beristri, mungkin itu adalah pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau Anda mencintai, Anda salah. Ngapain Anda mencintai sebelum waktunya? Anda akan tersiksa. Langkah Anda semakin sulit. Jangan sampai Anda menjadi orang yang sempit prinsip. Laki-laki tidak hanya dia di dunia ini. Kan begitu. Gara-gara Anda cinta, lihat masih banyak laki-laki yang bujang, masih banyak kok. Kenapa Anda sibuk? Karena Anda cinta dulu nih. Sehingga dunia seluas daun kelor. Nah, ini gara-gara sudah cinta. Ditawar yang lain nggak mau demi dia. Dia sudah menikah nak. Nggak mau mak. Pokoknya dia mak. Acuh ini orang. Baik, kalau mencintai, kami tidak menghimbau cinta sebelum pernikahan. Ini tidak saya jawab kasih. Kalau seandainya, gimana Buya kalau itu menyiksa Anda. Bahkan bukan kepada orang yang sudah beristri, yang belum beristri pun Anda akan bahaya. Kalau sudah seorang wanita mencintai seorang laki-laki ini, semua ini ditumpahkan. Allah tidak dianggap, Nabi Muhammad tidak dianggap. Bapak ibunya punya calon lebih bagus pun katanya apa? Hanya dia mah. Di dunia nggak ada laki-laki kecuali dia. Wah topnya. Sehidup semati. Baik, nggak seperti itu ya adik-adikku, jaga hatimu. Cinta tuh nggak enak gelarnya, jatuh cinta. Kena panah asmara. Wah sakit semuanya. Ya, jadi yang indah jangan main-main. Yang indah bercinta itu. Cinta itu adalah dengan akal. Maka saya ngomong cinta. Cinta itu rasional, bukan irrasional. Cinta butamu itu yang nggak masuk akal. Cinta itu masuk akal. Coba Anda anak perempuan yang solehah, cantik, baik, berakhlak, senang ngaji. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepadamu. Wah serem mukanya. Dia paling seneng memukul orang. Dan Anda pun mungkin orang yang bakal sering ditempeleng. Jahat, bau, macam-macam. Mau enggak mencintai? Enggak mau, akal Anda masuk. Tapi kalau sudah terlanjur cinta, gula Jawa rasa coklat, repot. Repot. Kata orang tua repot. Baik, nah ini kalau mencintai saya himbau jangan begitu adikku yang solehah ya. Jangan mendahulukan cinta. Adapun bagaimana Buya kalau saya dinikahi oleh orang yang sudah beristri, mau dinikahi, ini perlu Anda kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Dan Anda harus kuat benar kalau memang mau dinikahi. Karena banyak tantangan itu. Mungkin mendapatkan marah dari istri yang pertama. Kemudian di sisi lain engkau harus bisa menjaga suami agar tidak menyakiti istri yang pertama. Engkau harus bisa menjaga suami agar semakin adil. Engkau harus banyak tantangannya istri kedua ini. Cuman biasanya istri kedua ini kadang-kadang terlalu ambisi, nggak apa-apa bang, sebulan sekali nggak apa-apa. Giliran sebulan sekali nggak terima, minta sebulan 2 kali. Setelah sebulan kan semua akhirnya nuntut rame terusnya. Ini biasanya begitu. Jadi berat jadi istri kedua, ya berat jadi istri kedua. Jangan hanya ambisi engkau untuk mendapatkan misalnya. Anggap saja dia seorang ustadz kesolehannya, Anda bisa bertahap-tahap Anda. Kekayaannya takut ambisi yang nggak benar. Kalau niatmu benar ya sudah bismillah saya yang penting lah. Karena sebagian wanita itu punya keinginan 5, 1, 2, 3, 5. Mungkin nafkah, pengayoman, keturunan macam-macam ini. 5. Tapi ada seorang wanita nggak butuh keturunan, saya sudah punya anak, duit saya hanya pengen laki-laki saja yang baik yang nemeni saya. Nggak dikasih nafkah mau ada. Jadi dari awal prinsip Anda nerima satu ini, setelah itu jangan nuntut. Ada wanita macam-macam. Intinya perlu Anda punya ilmunya, ketabahannya, dan ingat jangan hindari ambisi. Sebab mau itu mungkin karena ambisi. Ambisi mulia ada. Mungkin seorang wanita saya ingin nikah oleh seorang yang soleh. Mungkin dia seorang tajir yang soleh. Dia seorang baik mungkin. Mungkin sekali. Tapi di balik itu jangan-jangan ada ambisi. Wah dia kaya, dia ini. Makanya nanti merongrong. Na'udzubillah. Dia mengajari suaminya untuk tidak adil, mengajari suaminya untuk jahat, berarti jahat perempuan itu yang kedua. Jadi bukan dilarang Anda menjadi istri kedua, yang nggak boleh jadi istri kelima, haram. Keempat boleh, ketiga boleh Anda menjadi Anda boleh, tapi ingat Anda harus hati-hati, Anda harus tabah, Anda harus kuat. Karena apa? Tentu di sana ada yang sakit hati, cemburu, yaitu istri pertamanya. Maka Anda harus bisa mengobatinya.
Anda harus bisa. Bagaimana Anda berbuat baik dengan itu sebagai kakakmu dan sebagainya. Berat jadi istri kedua di situ. Kalau enggak, malah jadi perang ini. Tapi tidak harus seperti tapi kata Bapak, Anda bisa memilih. Oh, kalau gitu enggak kuat. Nah, kalau enggak kuat jangan masuk ke sana. Terus ya cari yang bujang dong, yang single. Jangan maksa dengan dia gitu loh. Jadi perlu Anda cerdas gitu loh. Jangan maksakan, kan laki-laki bukan dia saja. Kenapa harus cari laki-laki sudah punya istri? Ini aja berpikir wanita-wanita ini. Kalau ternyata Anda mungkin, Buya, saya kalau menikah, kalau saya menikah dengan suami seutuhnya, Buya, kayaknya saya yang nggak bisa. Kenapa? Dengan kesibukan saya. Oh ya udah begitu, nggak apa-apa. Kamu jadi, kamu ambil laki-laki sepertiga aja. Istrinya sudah 2. Karena dia nggak punya waktu yang banyak, saya nggak bisa melayani, nggak bisa ini. Tapi saya selain saya wanita normal, Buya, saya perlu suami. Tapi, oh kalau begitu ya boleh jadi istri kedua dia. Jadi intinya jangan dolim, tata hati. Kalau masalah dalam syariat boleh, cuman kadang yang melakukan syariat ini punya niat busuk sehingga tidak akan sampai kepada tujuan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.